Halo sahabat belajar baca, selamat datang kembali di channel Edi Ashari dan rekan belajar baca. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel saya persilahkan untuk klik tombol subscribe untuk mendukung channel saya lebih baik lagi dan supaya lebih berkembang. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Nah, kali ini saya nggak akan praktek mengenai tutorial di dunia perpajakan, tapi kita mau bahas mengenai SPT tahunan orang pribadi. Itu jenisnya apa aja Mhm. dan pekerjaannya juga apa aja. Ini secara umum atau garis besarnya aja Mbak April ya. Oke. Mm-mm. Jadi topik utamanya pada pembahasan kali ini adalah SPT tahunan orang pribadi ya, Mas Iya Edi ya. betul. Nanti kalau misalkan Mbak April ada pertanyaan, silakan langsung saja potong pembicaraan saya ya. Oke, Hmm. semi diskusi seperti itu ya, Mas Edi Saya ya. diskusi ini nanti. Nah, untuk SPT tahunan orang pribadi itu garis besarnya ada dua macam, Mhm. yaitu sebagai karyawan swasta, kemudian yang kedua adalah sebagai pengusaha atau pekerja bebas. Nah, intinya kalau karyawan itu kan kerjanya cuma di satu pemberi kerja. Kalau Mhm. pekerja bebas atau usahawan itu pemberi kerja atau apa namanya istilahnya mengenai rekan bisnisnya itu ada lebih dari satu. Satu. Misalkan contoh seperti dokter. Dokter itu kan juga lebih dari satu pemberi kerja. Kemudian pengusaha juga sama. Misalkan usaha dagang. Usaha Mhm. dagang kan berhubungan dengan supplier itu kan juga lebih dari satu Hmm. rekan kerjanya. Mhm. Nah, sekarang untuk karyawan swasta itu sendiri itu juga dibagi menjadi dua untuk laporan SPT tahunan nih. Itu yang pertama adalah 1770 yang S, kemudian yang kedua adalah 1770 SS. Nah, untuk yang 1770 SS itu penghasilannya 0 sampai 60 60 juta. juta. Kemudian kalau yang 170 S itu di atas 60 juta. Jadi itu untuk laporannya seperti ini. Nanti saya tampilkan contoh SPT yang S maupun yang SS. Kalau dulu ada formulirnya, kita Hmm. langsung lapor ke kantor pajak. Tapi kalau sekarang itu langsung di DJP online untuk pelaporannya. Sekarang via e-form itu ya, Mas Edi ya? Enggak, Atau tetap untuk yang S e-filingnya? yang S sama SS itu pakai apa namanya e-formulir, bukan Hmm. e-filing. E-filing kan pakai aplikasi SPT. Untuk pendukungnya. Kalau yang S sama SS itu yang langsung pakai e-form, maksudnya pakai langsung formulir di SPT. Kita tinggal Oh, milih ngisi jadi nominal nanti penghasilannya berapa oh, gitu. oke. Kalau kita memilih yang di atas 60 juta akan muncul formulir yang S. Itu Kalau nanti di langsung bawah ngisi 60 di juta, web. oke. Jadi nggak harus Mm, ngisi kayak yang usahawan 170 itu kan mm. pakai e-form. Ada e-formnya. Kalau yang S sama SS itu langsung ngisi di webnya untuk jumlah penghasilan, terus yang dipotong oleh pemberi kerjanya itu langsung ngisi di web. Jauh lebih sederhana kalau begitu ya Mas Edi Yang untuk S sharing. sama SS. Nah sekarang untuk pengusaha atau pekerja bebas itu pakai formulir 170, nggak S sama SS, itu 170, itu ada formulirnya, itu mulai dari halaman 1 sampai halaman 4, yang satu mengenai ringkasan, terus pembayarannya berapa, nah, seperti itu. Nah, untuk pengusaha itu juga pajaknya ada berbagai macam jenis. Itu pakai ada yang digunakan PPh final, Hmm. kemudian ada yang pakai tarif umum. Nah, sekarang untuk pengusaha atau wira swasta itu ada beberapa jenis. Yang pertama itu omset 0 sampai 500 juta Mm-mm. itu pajaknya gratis. Masih dibebaskan begitu ya Mas Edi? Oh iya, sebelum saya mengacu ke itu, saya menjelaskan mengenai PPh final itu pertama kali terbit
itu tahun 2013. Itu PP 46 tahun 2013. Kemudian PP 46 tahun 2013 itu tarifnya 1% kalau dulu. 1%. Yang PP 46 itu. Kemudian di tahun 2018 itu disederhanakan lagi atau diringkas lagi oleh kantor pajak. Itu tarifnya 0,5%. Itu tercantum di PP 23 tahun 2018. Jadi untuk tarifnya mulai 2018 hingga sekarang ini tetap 0,5%. Ya, 0,5%. Tapi yang tahun 2018 itu ada batasan penggunaan. PP 23 tahun 2018. Itu untuk orang pribadi penggunaannya maksimal 7 tahun. Jadi setelah 7 tahun berakhir itu nanti pakai tarif normal. Entah itu pakai yang norma ataupun pakai yang pembukuan. Nah, selanjutnya apa Mbak Bel tadi? Sampai mana? Untuk yang OP 7 tahun masa berlakunya. Untuk yang OP itu masa berlakunya 7 tahun untuk penggunaan PPh finalnya. Kemudian yang badan, dalam bentuk badan, bentuk CV itu masa penggunaannya 4 tahun. Kemudian yang CV, ini tadi CV ya? Selanjutnya PT. PT itu 3 tahun untuk bisa menggunakan PPh final yang 0,5%. Jadi setelah masa berlakunya habis, kita harus menggunakan tarif yang umum. Ya, betul. Nah, kemudian ini ada perbaruan undang-undang lagi mengenai PP 55 tahun 2020 atau 21 ya? Enggak. Yang PMK itu maksudnya? PP, bukan. PP 55 tahun 22 kalau misalnya nanti saya cantumkan PP-nya tahun berapa ini ya. Oke, nanti kita cek dulu. Untuk PP 55 itu ada perbaruan lagi. Itu intinya 0 sampai 500 juta itu PPh finalnya gratis. Untuk orang pribadi aja. Khusus untuk OP. Ya, khusus untuk orang pribadi. Nah, selanjutnya kita kan bayar PPh final mulai 500 juta sampai 4,8. Itu dengan tarif 0,5%. Nah, setelah omset kita melebihi 4,8, kita diwajibkan memakai pembukuan untuk pelaporannya. Pembukuan itu ada neraca, kemudian laba rugi, ada penyusutan, dan perubahan modal. Oh, jadi harus menyusun laporan keuangannya ya? Ya, harus menyusun laporan keuangan. Kalau sudah di atas 4,8 miliar. Itu untuk mengetahui laba bersihnya berapa dalam sekali kita usaha dalam 1 tahun. Nah, kalau masih pakai PPh final kan laporannya lebih simpel, lebih mudah, tinggal mencantumkan omsetnya berapa, kemudian PPh yang dikenakan berapa, itu di lampiran 3 di SPT tahunan. Kalau PPh final itu biasanya kita menghitungnya per bulan ya Mas Yudi? Iya, per bulan. kita hitung, kita bayar seperti itu. Betul. Kita untuk PPh final itu dibayarkan setiap bulan berikutnya. Misalkan gini, sekarang kan bulan November. Berarti kita membayarkan pajak untuk masa bulan Oktober. Itu paling lambat dibayarkan tanggal 15 November ini. Apalagi Mbak April perlu ditanyakan? Ini Mas Yudi, kalau kasusnya para generasi Z ya, generasi Z saat ini mungkin banyak sekali teman-teman yang bekerja itu sebagai freelance, Mas Yudi. Jadi pekerjaannya itu bebas, kita biasanya bekerjanya WFH di rumah aja, betul. Dan ada banyak sekali mitranya, pemberi kerjanya banyak. Nah, kalau kasusnya seperti itu kira-kira masuk yang kategori mana nih Mas Yudi? Itu masuk pekerja bebas, seperti kayak dokter. Dokter itu kan kerjanya juga lebih dari satu pemberi kerja. Misalkan itu untuk dokter, itu metode perhitungannya pakai tarif umum yang 5%, 15, 25, 30, sampai 35 itu. Itu harus mengetahui netonya. Netonya itu berasal dari mana? Jumlah penghasilannya dikali dengan norma. Kalau untuk dokter, normanya kan 50%. Nah, tergantung usahanya apa. Misalkan dagang. Dagang itu normanya 20%.
gitu. Jadi ada normanya masing-masing ya Mas. Iya, ada normanya masing-masing. Jenis usahanya apa? Nah, jadi mungkin buat teman-teman yang sudah berkecimpung nih di dunia freelance harus melihat dulu nih jenis usahanya, iya, nanti betul. menghitung besar pajaknya. Nanti juga saya tampilkan untuk norma usahanya. Oke, tabel norma usahanya. Itu ada banyak, bisa dipilih. Nah, harus disesuaikan dulu. Karena kan iya jadi banyak sekali. Mungkin ada yang di bidang digital dia tukang desain, ada lagi dia juga seorang konten creator yang mana membuat konten-konten yang mungkin edukatif kemudian diupload dan mendapatkan penghasilan dari situ Mas Edi. Oke, jadi harus disesuaikan dulu teman-teman. Oke, itu mungkin ada lagi Mas Edi? Kalau dari saya cukup sekian dulu. Mungkin dari teman-teman atau Mbak April ada pertanyaan lagi? Mungkin cukup. Mungkin dari teman-teman nih, kalau mungkin ada yang ditanyakan bisa langsung tulis aja ya Mas Edi. Iya, di kolom komentar. Di bawah ini. Ya, demikian penjelasan dari kita. Silahkan klik tombol like, subscribe, dan bagikan ke media sosial lainnya. Terima kasih. Bye-bye.